Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, faya ayyuhan netizen, mudah-mudahan kita semua masih dalam keadaan yang baik-baik saja, bergembira selalu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan zahiran wa batinan, memberikan kita keselamatan, keberuntungan, kemenangan, kesejahteraan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Banyak sekali netizen-netizen yang bertanya tentang siapa sih yang melaporkan Kiai Haji Madudin Usman ke polisi, atau yang membawa persoalan penelitian Kiai Haji Madudin Usman ini ke jalur kepolisian. Saya tidak yakin bahwasanya yang melapor itu langsung dari pihak RA. Artinya RA ini kan yang kemudian yang dikritiki oleh Kiai Haji Madudin Usman melalui penelitiannya, yang menyatakan bahwasanya nasab Ubaidillah terputus sampai 550 tahun karena baru ditemukan nama Ubaidillah itu pada Habib Ali As-Sakron di dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah. Nah, tetapi yang perlu digarisbawahi di sini, ketika kemarin ada berita bahwasanya Kiai Haji Madudin Usman itu dilaporkan ke polisi, entah nanti bagaimana pelaporannya itu, apakah akan terus diproses, diterima atau ditolak, kita akan tunggu teman-teman. Saya sendiri belum menerima atau mendapatkan informasinya. Yang pasti Kiai Haji Madudin Usman siap apabila pelaporan tersebut sampai diproses dan sekalian akan dibuka hasil penelitian Kiai Haji Madudin Usman di meja persidangan. Kita doakan mudah-mudahan semua berjalan dengan baik. Negara kita punya hukum, kita sebagai warga Indonesia yang baik dan bijak harus mentaati hukum-hukum yang ada di negara kita ya. Kalaupun memang apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Madudin Usman ini memiliki potensi atau mengandung unsur pelanggaran-pelanggaran hukum dan dilaporkan, ya kita ikuti teman-teman. Apakah yang dilakukan oleh Kiai Haji Madudin Usman ini sungguh-sungguh pelanggaran? Nanti kita akan lihat itu di persidangan ya teman-teman ya. Kalaupun memang ini diproses pelaporannya. Siapakah yang melapor Kiai Haji Madudin Usman ini? Apakah dari pihak Habib? Karena banyak sekali netizen-netizen itu yang mengira ini adalah Robitul Alawiyah. Ternyata setelah ditelisik, itu yang melapor bukan Robitul Alawiyah memang, tapi lembaga hukum dari Muhyin Nufus ya. Nah teman-teman, sebelum saya bahas siapakah sebetulnya yang melaporkan Kiai Haji Madudin Usman ini, saya ingin terlebih dahulu menunjukkan bahwasanya ada status dari akun channel YouTube dari seorang Habib yang kira-kira bunyi statusnya seperti ini: Habib tidak melaporkan, Robitoh tidak melaporkan, Nakobah tidak melaporkan. Nah seperti itu. Banyak netizen di dalam status ini teman-teman ya, mungkin saya tampilkan di sini. Banyak netizen yang berikan komentar bahwa Habaib beraninya melaporkan, Robitoh melaporkan dan lain-lain. Padahal sama sekali Habaib gak tahu ada pelaporan seperti ini. Mereka masyarakat yang resah mungkin dengan ucapan Imad. Kalau Habaib mah santuy nanggepin Imad karena sudah kita lawan ilmiah, secara ilmiah. Dan bahkan Imad sendiri selalu lari di poin nomor 2 ini. Bahkan ilmiah sudah tidak ilmiah, ya tertawa saja sih melihatnya ketika meminta FPI dibubarkan. Nah, itu untuk status ini yang FPI segala macam saya no comment ya. Saya cuma menyatakan di sini memang Habib tersebut di dalam akun channelnya ini mengakui bahwasannya tidak mengetahui ya. Makanya ada statement Habib tidak melaporkan, Robito tidak melaporkan. Nah, saya tidak menyalahkan ungkapan ini, saya tidak mengatakan juga status ini bohong. Tetapi mari kita lihat teman-teman, Muhyin Nufus atau kepengurusan Majelis Muhyin Nufus ini, kita melihat ada website resminya teman-teman, bisa klik di situ. Anggota atau keanggotaan secara struktur di sini memang banyak sekali ternyata nama-nama Habaib. Wabil khusus di sini pembina IR atau insinyur atau apa IR itu ya. Ada Al-Habaib Muhammad Effendi El Edrus. Nah ini satu. Kemudian di pengawas, tadi itu di bidang pembina teman-teman ya. Kemudian di bidang pengawas ada Habib Hasan bin Abdullah Al-Kaf, marganya Al-Kaf berarti. Begitupun di nomor 2 ada Habib Abdullah Reza bin Abu Bakar Alatos. Nah di situ. Kemudian di nomor 3 ada Habib Yunus El Edrus. Yang keempat ada Habib Zaid Ba'bud Maghfun ya. Kemudian di nomor 5 ada Dr. Randes atau DRS titik Habib Abdurrahman Ba'bud Khorbasyah MSI ya.
Kemudian nomor 6 ada Habib Zahir Al-Idrus, nomor 7 ada Habib Abdullah As-Segaf, nomor 8 ada Habib Ismail Alwi Al-Idrus, nomor 9 ada Habib Fuad Basyaiban, nomor 10 Habib Abu Bakar Ba'bud Khorbasyah SH ya. Mungkin ada gelar-gelar yang tidak saya sebutkan atau kurang saya sebutkan, saya mohon maaf kalau ada kesalahan penyebutan gelar dan segala macam. Punten sekali lagi saya minta maaf ya. Saya cuma memaparkan di sini teman-teman. Maaf kalau ada yang tersinggung soal penyebutan nama atau hal segala macamnya. Dan lain-lain teman-teman bisa teman-teman baca sendiri saja di sini ya. Bahwasanya banyak sekali nama habaib di dalam kepengurusan struktur Majelis Muhyin Nufus ini. Saya tidak mengatakan bahwasanya yang melaporkan atau yang memiliki usul adalah habib-habib, nama-nama habib yang saya sebutkan tadi. Saya hanya menyatakan atau hanya mengatakan memang di dalam Majelis Muhyin Nufus ini banyak sekali orang-orang dari kalangan habib begitu ya, tanpa mengatakan bahwasanya habib-habib itu yang memiliki inisiatif untuk melaporkan Kiai Haji Madudin Usman begitu teman-teman ya. Apakah saya membela Kiai Haji Madudin Usman? Tidak teman-teman. Saya hanya memaparkan dari apa yang dikatakan atau yang ditanyakan oleh netizen tentang bahwasanya ini kok Robitoh yang melaporkan? Oh bukan. Kok Habib nggak ilmiah? Oh bukan begitu ya. Ternyata memang bukan Robitoh Alawiyah yang memang yang melaporkan itu bukan pihak Robitoh Alawiyah, tetapi Majelis Muhyin Nufus ini. Dan saya juga tidak menyalahkan status atau caption daripada Habib siapa itu namanya ya, yang kemudian mengatakan bahwasanya Habib tidak melaporkan, Robitoh tidak melaporkan ya, itu kita tidak anggap sebagai kebohongan ya. Mungkin nyatanya seperti itu. Pihak Habib yang membuat status ini tidak ada yang tahu bahwasanya ada pelaporan semacam ini. Tapi kalau kita melihat Majelis Muhyin Nufus ini, terdapat nama-nama Habib di sini teman-teman ya. Banyak sekali nama-nama Habib di dalam kepengurusan Majelis Muhyin Nufus ini. Kemudian teman-teman, sebetulnya saya ingin melebar kemana-mana, cuma dikhawatirkan durasinya nanti terlalu panjang ya teman-teman ya. Nah kalau kita lihat ini kesan teman-teman, memang ada kesan ya. Ini pikiran saya ngomong teman-teman. Di dalam pikiran saya memang ini ada terkesan bahwasanya yang dilakukan oleh habaib ini adalah lempar batu sembunyi tangan. Tapi itu pikiran saya. Saya sendiri nggak mungkin ngomong kayak gitu. Nah artinya kan pikiran itu liar ya teman-teman ya. Begitu teman-teman ya. Nah yang disayangkan apa? Yang disayangkan itu adalah perdebatan atau diskursus ya. Saya tidak menganggap ini sebagai perdebatan. Kalau perdebatan itu terlalu mencolok lah, terlalu tajam ya, mungkin diskursus saja, diskursus publik ya. Kita anggap YouTube ini sebagai simposium di mana tempat orang beradu argumen begitu ya. Kita maknai ini dengan kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan juga dengan sikap yang bijaksana. Yang sangat disayangkan itu adalah ketika ada saling bantahan karya ilmiah. Tentu itu bagus toh, bantah-bantahannya menggunakan argumentatif dan data-data kitab yang dilakukan oleh Kiai Haji Madudin Usman dengan Habib Hanif ya. Kemudian Habib Hanif tidak menanggapi lagi. Jadi kalau kita runut teman-teman rentetannya, pertama kali Kiai Madudin itu dibantah, Kiai Madudin langsung membalas, dibantah lagi, dibalas lagi, dibantah lagi, dibalas lagi. Ini kan sebuah sebuah tontonan yang mencerdaskan kita menurut saya, karena kita diajarkan untuk menelaah, untuk membaca. Asalkan kita tidak terburu-buru untuk memberikan komentar tanpa mengecek terlebih dahulu pengetahuan yang telah kita miliki. Ya jangan-jangan pengetahuan kita ini masih sedikit, nah, gitu lur ya, konon lur mengkonon ya, mengkonon begitu ya. Nah setelah Habib Hanif tidak menanggapi lagi, Kiai Madudin Usman terus menerbitkan tulisan-tulisan. Bahkan YouTuber juga itu ditanggapi oleh Kiai Madudin Usman. Nah saya sih menanggapi ini sebagai kecintaan Kiai Haji Madudin Usman terhadap ilmu pengetahuan sekaligus sikap tanggung jawab atas penelitian beliau sendiri. Begitu ya. Jadi agar supaya netizen umat ini tidak dibikin bingung dengan hasil penelitian Kiai Haji Madudin Usman ketika ada persoalan-persoalan atau ketika ada tanggapan dari publik, Kiai Haji Madudin Usman ini langsung menanggapi dengan tulisan-tulisan begitu ya. Nah dengan ada pelaporan semacam ini tentu kan sangat disayangkan ya. Ya mungkin ini sedikit terhambat, walaupun saya yakin Kiai Haji Madudin Usman akan menghadapi ini dengan rasa tanggung jawab yang penuh. Artinya ketika di persidangan akan mengulas hasil penelitiannya, akan diuji di sana ya teman-teman ya. Jadi begitu ya. Kalau tanggapan dari Robitoh Alawiyah sejauh ini saya belum pernah melihat atau tanggapan secara ilmiah dari pihak Robitoh bahwasanya Habib Hanif itu dari Robitoh. Iya, cuman saya tidak tahu apakah Habib Hanif di situ jawabannya atau tanggapannya mewakili Robitoh atau tidak. Sekalipun sekali lagi ketika ditanggapi oleh Kiai Haji Madudin Usman kepada Habib Hanif tidak menanggapi lagi. Walaupun banyak sekali terbitan-terbitan tulisan-tulisan baru yang diterbitkan oleh Kiai Haji Madudin Usman.